Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kami analisis, yaitu materi pertemuan 7, 9, 10, serta 12. Next. Langsung saja dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Fatir Farej Fareji dengan NIM 100. Di slide pertama ini ada kelayakan ekonomis. Mungkin kelayakan ekonomis itu adalah suatu rencana teknik, artinya menilai apakah suatu proyek teknik layak dijalankan secara finansial. Dan tujuannya itu ada yang pertama menghindari pemborosan sumber daya, mengurangi risiko rugi, memaksimalkan keuntungan, dan mengoptimalkan penggunaan modal kemampuan. Next. Di sini juga ada prinsip ekonomi. Tujuan utamanya itu mencegah pemborosan, meminimalkan rugi, memaksimalkan keuntungan, dan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Next. Untuk yang selanjutnya ada faktor ekonomi dalam industri. Yang pertama ada harga beli awal, kapasitas dan keandalan mesin, biaya perawatan rutin, umur pakai, dan nilai jual kembali atau salvage value. Next. Kemudian ada nilai uang dalam waktu. Yang pertama ada present worth atau P, di mana nilai uang saat ini dari sejumlah uang di masa depan. Untuk contohnya ada terdapat pada slide. Kemudian yang kedua ada future worth atau F, di mana nilai uang di masa depan dari uang yang dimiliki sekarang. Yang ketiga annual worth, yaitu nilai uang rata-rata per tahun dari serangkaian arus luas. Untuk kesimpulannya, ekonomi teknik menggunakan 3 nilai ini, yaitu PFA, untuk menilai apakah suatu proyek mesin atau investasi layak dilakukan. Next. Berikut untuk rumus dasar rotasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai dari yang dipelajari. Next. Selanjutnya ada present worth analysis. Next. Present worth analysis sendiri yaitu jumlah uang yang ekuivalen atau setara dengan aliran kas atau cash flow tertentu yang terjadi pada periode waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan tingkat bunga I yang telah ditetapkan. Next. Berikut adalah formulasi dari present sendiri. Next. Terus ini kan kita pakai tabel yang P per F. Next. Lanjut, ada kasus di sini sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin produksi baru dengan harga 4.000. Dengan yang diketahui seperti di gambar, lalu yang ditanyakan adalah berapa suku bunga minimum dengan 7% per tahun. Gunakan analisis present worth untuk menentukan apakah pembelian mesin tersebut menguntungkan. Next. Tadi diketahui kan harga mesin 4.000, terus pendapatan per tahunnya 1.800, dan sampai tingkat bunganya 7% per tahun. Terus yang ditanya kelayakan pembelian mesin berdasarkan analisis present worth. Next. Kita langsung masukin aja ke rumus, di mana rumusnya tuh PV sama dengan PW benefit dikurangi PW cost. Terus yang tadi yang diketahui tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Dan hasil akhirnya nilainya yaitu 1.613,5 dolar. Terus berarti karena nilainya positif, maka pembelian mesinnya itu menguntungkan dan dapat diterima. Next. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait future worth analysis. Yaitu future worth analysis itu didasarkan pada nilai ekuivalensi semua arus kas masuk dan arus kas keluar di akhir periode analisis pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan atau minimum attractive rate of return atau MARR. Untuk rumusnya sendiri NFV yaitu FW pendapatan dikurangi sama FW pengeluaran. Ada untuk contoh soalnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ya, lanjut. Untuk jawabannya tinggal kan ini ada diketahui segala macam. Di sini kita mau analisis future worth-nya. Pertama kita nyari pendapatannya sendiri. Mungkin berdasarkan data tadi 10 juta per tahun dikali sama ini 12% sama 8-nya itu diambil nanti dari tabel. Dan hasilnya nanti ditambahin sama
nilai sisa alat, dia totalnya 133 juta, terus kita sekarang nyari pengeluarannya, buat pembeliannya rumusnya sama, nanti tinggal NFW sama dengan FW penerimaan dikurangin FW pengeluaran sama dengan 34.200.000. Dan karena NFW lebih besar dari 0, maka investasi tersebut layak. Selanjutnya yaitu ada analisis beberapa alternatif. Di sini jika terdapat lebih dari satu alternatif, maka alternatif dengan umur ekonomis yang sama, analisis dilakukan menggunakan periode analisis yang sama dengan usia pakai alternatifnya. Selanjutnya yaitu ada jika terdapat lebih dari satu alternatif dengan umur ekonomis yang berbeda, analisis dilakukan menggunakan periode analisis KPK, usia pakai alternatif lainnya. Next. Di sini ada contoh soal. Di sini tuh langsung aja diketahui ada harga alatnya 30 juta, terus pendapatan tahunannya ada 8 juta per tahun, umur teknisnya 5 tahun, bunganya 10%. Terus di mesin B itu diketahui ada harga 30 juta, pendapatan 10 juta, terus ada benefit berkurang 500.000, umur teknis 5 tahun, bunga 10%. Lanjut. Terus dihitung di mesin A itu ada pendapatan, pengeluaran yang dihasilkan dari rumusnya itu NFW, FW dikurang FW penerimaan A dikurang FW pengeluaran A. Dan dihasilkan dengan harga 540.000. Di mesin B itu kita ngitung pendapatan tetap A, penurunan pendapatan. Nah, dihasilkan yaitu seharga di sini 7.224 sekian. Jadi, kesimpulannya yaitu karena NFW mesin B lebih jauh besar, maka secara ekonomis mesin B lebih layak dipilih. Next. Oke, di sini untuk annual award atau AW adalah metode analisis ekonomi teknik yang mengubah seluruh arus kas atau cash flow, baik itu biaya maupun pendapatan, menjadi nilai tahunan yang seragam. Di sini juga ada rumus dari annual award, yaitu CR atau capital recovery P kali A per P I kali N dikurang L A per F I N. Lalu untuk tujuannya sendiri, yaitu pertama menilai kelayakan suatu investasi berdasarkan nilai tahunan, membandingkan alternatif investasi yang umur pakainya berbeda, menghitung biaya ekivalen tahunan. Untuk contoh soalnya yaitu yang memang hitung biaya pengembalian modal dari sebuah peralatan yang mempunyai biaya awal 6 juta rupiah, umur ekonomi 3 tahun, dan nilai jual kembali 2.400.000, serta I sama dengan 12%. Untuk capital recovery-nya, di sini tuh 6 juta dikali A per P 12%,3 dikurang 2,4 juta kali A per F 12%,3. Yang dimana nanti hasil akhirnya itu 1.785.600. Jadi supaya modal dapat kembali harus memberikan investasi tahunan ekuivalen sebesar 1.785.600 per tahun. Sini juga ada contoh soal 2, mungkin ada sebuah mesin dengan harga 10 juta, mesin ini dipakai selama 4 tahun, lalu setelah 4 tahun mesin itu masih bisa jual lagi sebesar 3 juta. Kalau mau modal kembali dalam 4 tahun, mesin ini harus menghasilkan berapa rupiah per tahun. Untuk menjawab itu mungkin rumus capital recovery, rumus ini tujuannya buat ngitung berapa uang yang harus kembali setiap tahunnya supaya modal 10 juta tadi lunas dalam 4 tahun. Karena ada bunga 10%, maka nilai uangnya tiap tahun berubah. Makanya dipakai faktor A per P dan A per F gitu. Next. Selanjutnya ada cash flow. Cash flow ini adalah aliran masuk dan keluar uang dari proyek atau perusahaan dalam periode waktu tertentu dan digunakan untuk menilai kelayakan finansial investasi serta kemampuan proyek menghasilkan keuntungan. Jenis utama cash flow itu ada 3. Pertama, cash inflow, penerimaan kas. Kedua, cash outflow, pengeluaran kas. Dan net cash flow itu selisih antara inflow dan outflow. Lalu ada visualisasi cash flow, itu ada cash flow diagram, merupakan alat visual fundamental dalam ekonomi teknik untuk meringkas semua penerimaan dan pengeluaran uang selama periode analisis proyek. Elemen dasarnya itu ada yang pertama waktu terjadi. Ini merupakan informasi krusial karena adanya konsep time value of money.
Yang kedua itu ada konvensi tanda, di mana tanda plus itu berarti arus kas masuk, sedangkan minus itu artinya arus kas keluar. Yang ketiga itu ada konvensi periode, di mana transaksi yang diasumsikan terjadi pada akhir suatu periode. Next. Lalu ada pula peran dari cash flow ini dalam penilaian investasi. Itu pertama menjadi dasar dalam perhitungan di net present value, internal rate of return, dan payback period. Kemudian dia juga mempertimbangkan time value of money. Dan yang ketiga, membantu perusahaan menentukan apakah proyek layak untuk diteruskan atau ditunda, atau justru malah tidak layak untuk dijalankan. Berikut ini ada contoh soal dari cash flow, di mana pria memiliki tanah dan berniat untuk menjual kepada perusahaan minyak. Ia membuat penawaran untuk $20 per tahun selama 20 tahun dimulai dari tahun pertama. Terus ditambah $10 pada tahun ke-6 dan $15 pada tahun ke-15 yang digunakan untuk membiayai anaknya sekolah dan masuk kuliah. Jika perusahaan minyak itu memenuhi penawaran dan memberi semua uang yang diminta pria itu, berapa jumlah uang yang akan diberikan perusahaan minyak kepada pembeli tersebut. Berikut ini merupakan jawaban dari soal yang telah disampaikan, di mana diketahui bahwa $20 pada tahun $20 itu per tahun selama 20 tahun, kemudian $10 itu tambahan pada tahun ke-6 dan $15 pada tahun ke-15. Yang pertama itu kita menghitung dari PV anuitasnya biasa, di mana itu ditemukan bahwa hasilnya itu 271,20. Kemudian kita mencari PV dari $10 pada tahun yang ke-6. Itu didapat dia itu 5.644,74. Dan kemudian kita juga mencari PV dari $15 pada tahun ke-15. Itu didapat 3.560,88. Setelah kita dapat ketiga dari PV ini, kita kemudian menotalkan ketiganya, sehingga didapatkan dari PV total ini adalah 179.506,82. Next. Oke, selanjutnya ada depresiasi. Depresiasi sendiri adalah penurunan nilai aset akibat pemakaian, usia, dan kausan. Dalam akuntansi, depresiasi adalah biaya non-tunai yang dicatat setiap tahun untuk mencerminkan turunnya nilai aset. Lalu depresiasi penting karena mempengaruhi laba perusahaan dan perhitungan pajak. Lalu depresiasi juga masuk dalam laporan neraca dan laba rugi. Next. 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 Oke. Nah, selanjutnya ada sifat benda yang didepresiasi. Aset yang dapat disudutkan biasanya memiliki umur ekonomis terbatas, nilai menurun seiring waktu, digunakan dalam operasional perusahaan, contohnya mesin, gedung, kendaraan, dan alat elektronik. Lalu nilai buku, book value, nilai buku rumusnya memiliki harga awal, dikurangi akumulasi depresiasi, dengan contoh berikut. Next. Kemudian ada bentuk dari depresiasi. Yang pertama, depresiasi fisik, yaitu penurunan nilai aset akibat kerusakan atau pemakaian langsung, seperti kausan, karat atau korosi, dan keretakan atau penurunan performa. Yang kedua, depresiasi fungsional, yaitu aset masih berfungsi tetapi tidak lagi memberikan kapasitas atau efisiensi seperti awalnya. Yang ketiga, depresiasi teknologis atau obsolescence. Aset menurun nilainya karena muncul teknologi baru yang lebih efektif. Dan yang keempat, ekonomis. Gimana menurun situasi atau kondisi ekonomi karena rusak. Next. Kemudian metode depreciation atau SLD, dimana itu metode terus. Kemudian SOYD atau sum of year digit. Ketiga ada unit of production depreciation, dan yang keempat declining
atau DBD. Next. Mungkin dari metode-metode tersebut, yang pertama rumusnya yaitu SLD sama dengan investasi dikurangi nilai sisa per umur aset. Digunakan untuk aset yang nilainya pemakaiannya stabil tiap tahun. Yang kedua SOYD, di mana depresiasi besar di awal makin kecil tiap tahun, dan menggunakan penjumlahan angka tahun sebagai bobotnya, dan cocok untuk aset yang manfaat terbesarnya di awal masa pakai. Next. Yang ketiga declining balance depreciation, penyusutan lebih besar di tahun-tahun awal dan menggunakan laju penyusutan tetap yang dikalikan dengan nilai buku tahun sebelumnya. Untuk syaratnya yaitu nilai sisa harus lebih dari 0. Dan yang keempat yaitu unit of production depreciation. Depreciation berdasarkan pemakaian atau itu bukan waktu, cocok untuk aset yang nilai pakainya tergantung output, jam kerja atau jarak tempuh. Untuk rumusnya depresiasi per unit yaitu I dikurangi S dibagi total kapasitas, dan depresiasi tahunan sama dengan depresiasi per unit dikali jumlah penggunaan. Next. Untuk metode lanjutan dari double declining balance, yang kelima yaitu double declining balance depreciation. Ini adalah versi dipercepat dari DBD. Laju penyusutannya sama dengan 2 kali SLD. Digunakan saat perusahaan ingin beban depresiasi lebih besar di awal untuk tujuan pajak. Metode ini digunakan ketika nilai buku akhir lebih besar dari nilai sisa, sehingga perlu penyesuaian. Caranya, yang pertama hitung depresiasi menggunakan DBD, yang kedua hitung menggunakan SLD untuk sisa umur, yang ketiga konversi ke SLD saat SLD lebih besar dari DBD pada tahun yang sama. Next. Selanjutnya ada konversi DBD ke SLD. Konversi ini adalah peralihan dari metode DBD yang dipercepat ke metode garis lurus SLD. Ketika beban depresiasi tahunan dihitung dengan metode SLD, diterapkan pada nilai buku yang tersisa menjadi lebih besar daripada beban yang dihitung dengan metode DBD. Jadi DBD ke LSD mengubah jadwal depresi saldo menurun DBD menjadi garis lurus. Lalu hal ini digunakan saat laporan keuangan mengharuskan metode garis lurus. Lalu yang kedua, nilai DBD terlalu rendah di akhir umur sehingga switch ke garis lurus lebih efisien. Lalu proses konversinya ada hitung tarif DBD, lalu hitung depresi DBD tahunan, tentukan titik konversi, dan terakhir terapkan SLD untuk bertahun-tahun. Next. Lalu salah satu persoalan dalam metode DBD adalah nilai buku pada periode akhir tidak selalu sama dengan nilai sisa. Terdapat beberapa kemungkinan nilai buku akhir periode dibandingkan dengan nilai sisa, yaitu book value 1 sama dengan N, lebih besar daripada nilai sisa, lalu book value sama dengan N sama dengan nilai sisa, lalu book value T sama dengan N lebih kecil daripada nilai sisa. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu metode dengan menggunakan tabel, lalu metode dengan menggunakan perhitungan langsung. Next. Oke, metode pemakaian tabel diberikan dalam tabel di samping, di mana kolom tahun awal menggunakan SLD dipandu dengan nilai rasio antara nilai sisa dengan investasi. Contoh, jika angka rasio yang diperoleh 0 sampai dengan lebih kecil daripada 0,5, pakai kolom yang 2. Next. Lalu ada contoh soal. Di sini ada contoh soal. Lirik, bisa tertera, dilihat di samping. Lalu next. Oke, untuk variabel nanti akan dimasukkan dengan rumus-rumus tertera, lalu didapatkan hasilnya sebagai berikut. Lalu next. Lalu SLD untuk 2 tahun sisa ke depan tertera dengan berikut. Dengan demikian, jadwal lengkap depresiasi aset adalah sebagai berikut. Next. Next. Selanjutnya yaitu ada evaluasi investasi, yaitu biasanya evaluasi investasi ini membantu perusahaan organisasi dalam menentukan apakah sebuah proyek layak dijalankan berdasarkan aspek finansial. Nah, fokus finansialnya itu bagaimana suatu investasi dapat memberikan keuntungan melihat biaya yang dikeluarkan serta membandingkan nilai uang saat ini dengan masa depan. Tujuan dari evaluasi investasi ini salah satunya yaitu untuk mengukur risiko, biaya, dan manfaat selama umur proyek dan alat. Lanjut. Di sini terdapat metode-metode dari evaluasi investasi itu sendiri. Lanjut. Di sini terdapat rumus dari NPV itu sendiri, yaitu PVB, yaitu
PVB atau present value benefit dikurangi PVC atau present value cost. Di sini terdapat contoh soal, yaitu dapat diketahui dengan CNCA-nya itu C1000, B-nya 300, N-nya 5, I-nya 7%. CNCB-nya yaitu C1350, B-nya 300, N-nya 5, I-nya 7%. Lanjut. Di sini terdapat cash flow dari CNCA dan CNCB. Terus itu yang di bawah itu ada tabel dari bunga faktor 7%. Lanjut. Hasilnya dari rumus itu dimasukkan, lalu dari CNCA didapat dengan 230 dan CNCB dihasilkan dari CNCB kembali. Oke, lanjut. NPV kelipatan persekutuan kecil atau KPK itu di sini terdapat contoh soalnya. Lanjut. Kita masukkan ke rumus-rumusnya. Yang NPVA itu dihasilkan 229,193, yang NPVB itu dihasilkan dengan 467,118. Di sini ada NPV metode tahun ditentukan Donald G, itu hasilnya itu lebih akurat dibandingkan dengan yang KPK itu lebih akurat dibandingkan dengan metode Donald G ini. Bisa dilanjut. Baik, saya akan menjelaskan terkait annual equivalent. Itu tuh untuk rumusnya sendiri AEB dikurangin AEC, dan kriterianya sendiri untuk AE lebih dari 0 itu investasinya layak. Kalau AE lebih kurang dari 0 berarti nggak layak. Next. Mungkin ada contoh soal dan ada datanya sendiri untuk pertanyaannya sendiri untuk rencana investasi mana yang akan dipilih oleh PT Teknik Butter. Next. Ini ada untuk nyari AE cost-nya sendiri, seperti tadi kan untuk rumusnya AE cost dikurangin AE benefit. Ini ada rencana ABC, itu tuh tinggal dimasukin rumusnya aja, untuk hasilnya sendiri udah ada. Next. Nah, sekarang untuk nyari AE benefit, rumusnya juga sama, ini tinggal dimasuk-masukin aja. Udah, next. Nah, ini tinggal dikurangin aja, AEB dikurangin AEC, dan hasilnya udah kelihatan. Ini berarti kita tahu yang paling layak itu rencana A, disusul dengan rencana C, dan yang nggak layak itu rencana B. Next. Selanjutnya ada internal rate of return, di mana ini adalah tingkat pengembalian internal proyek, yaitu seberapa besar tingkat keuntungan tahunan yang dihasilkan dari investasi. IRR merupakan tingkat bunga yang membuat present value dari semua arus kas masuk dan semua arus kas keluar dalam suatu investasi itu sama. Dengan kriteria keputusan itu ada dua. Yang pertama, jika IRR dia lebih besar daripada MARR, yaitu maka investasi akan menguntungkan atau sesuai yang diinginkan. Sedangkan jika IRR lebih kecil daripada MARR, maka investasi tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Next. Untuk menghitung nilai IRR ini dapat menggunakan metode interpolasi atau nilai yang terletak di antara dua titik data yang diketahui, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Ada tertera, di mana T1 itu adalah tingkat diskonto pertama, kemudian NPV1 itu merupakan net present value tingkat diskonto pertama, sedangkan untuk NPV2 itu tingkat diskonto yang kedua. Next. Kemudian ini ada contoh soal dari IRR, di mana sebuah proyek perlu investasi awal sebesar 200 juta, terus diperkirakan proyek tersebut menghasilkan arus kas bersih sebesar 100 juta per tahun selama 3 tahun. Ditanya, hitung IRR dari proyek ini. Pertama kita mencari NPV-nya, di mana di sini kan investasi awalnya sebesar 200 juta, kemudian untuk arus kas itu ada 3, makanya kenapa di sini terdapat 3 kali perhitungan. Di sini kita mencari I-nya yang membuat NPV sama dengan 0. Next.
Lalu selanjutnya kita mencoba mencari NPV 1 dan NPV 2-nya dengan menggunakan rumus dari present value. Nah, di sini ditemukan bahwa NPV 1-nya sama dengan 10,647 dan NPV 2-nya 4,80. Jadi kemudian didapatkan dengan metode interpolasi ini diperoleh IRR-nya yaitu 23,45%. Nah, karena IRR-nya lebih besar, maka proyek ini layak dilaksanakan dan menguntungkan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya ada benefit cost ratio. Secara garis besar, yaitu membandingkan besarnya manfaat atau benefit yang diperoleh dari suatu investasi dengan total biaya serta potensi kerugian atau kos yang harus ditanggung untuk menjalankan investasi. Nah, dari BCR ini ada dibagi kedua keputusan, di mana kalau BCR-nya lebih dari sama dengan 1, maka investasinya tersebut akan menguntungkan atau sesuai yang diinginkan. Sedangkan, kalau BCR-nya kurang dari 1, investasi tersebut tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. BCR sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada BCR PV atau present value dan BCR AE yang berdasarkan annual equivalent. Next. Ada pula langkah-langkah dari mencari BCR analisis, yaitu di mana yang pertama yaitu menghitung BCR. Kalau BCR-nya kurang dari 1, maka dia udah gugur. Terus, ada alternatif lain yang tersedia, itu diurutkan dari biaya yang terkecil. Kalau udah, nanti dihitung BCR-nya, terus ngebandingin di 2 alternatif urutan pertama. Terus, nanti hingga akhirnya, sampai di mana BCR yang kurang dari 1 itu, jadi dengan biaya alternatif paling kecil. Nah, kalau yang BCR-nya lebih dari 1, maka biaya pilihan alternatif itu yang terbesar. Langkah selanjutnya kayak urutin aja alternatif selanjutnya. Next. Di sini ada BCR PV atau benefit cost ratio berdasarkan present value. Di sini rumusnya yaitu BCR sama dengan PVB per PVC. Ini tuh kayak cocok buat investasi dengan cash flow yang seragam setiap tahun. Terus akurat karena memperhitungkan nilai waktu uang juga atau time value of money. Next. Selanjutnya ada BCR AE atau berdasarkan annual equivalent. Nah, rumusnya itu ada AEB dibagi AEC. Dan di mana AEB itu benefit tahunan yang setara dan AEC itu biaya tahunan yang setara, di mana sudah termasuk penyusutan investasinya. Nah, kelebihan dari rumus ini itu cocok dibandingin buat investasi sama dengan nomor yang berbeda. Terus bisa ngemudahin perbandingan karena semuanya itu dapat diubah ke angka di per tahunnya. Dan juga bisa bentuknya itu konsisten karena nilai pendapatan per tahunan itu bersih. Next. Selanjutnya ada payback period atau PBP, yang dimana waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi awal melalui arus kas masuk yang diterima setiap tahun. Dan kata lain, metode ini tuh menunjukkan berapa lama investasi yang akan balik modal. Nah, payback period juga dibagi jadi 2 jenis. Ada simple payback period atau PP. Next. Next. Dan discount payback period atau DPP. Nah, di sini sudah tertera kelebihan dari masing-masing kategorinya. Next. Terus ada contoh soal. Di sini tuh diketahui Departemen Transportasi itu akan mengadakan proyek pembangunan jembatan di atas Sungai Serayu, yang dimana perencanaan itu yang pertama diketahui ada beban investasi proyeknya 300 juta, terus biaya tahunan perawatan jembatannya 10 juta per tahun, proyek pendapatannya 60,25 juta per tahun, masa pakai 10 tahun, dan MARR 7% per tahun. Terus yang ditanya tuh perhitungan oleh simple dan diskonnya. Next. Buat rumus dari simpelnya sendiri itu hanya PBP sama dengan investasi per benefit dikurangi cost. Tadi kan diketahui di soal bahwa investasinya 300 juta. 50 itu sudah dikurangi dari investasi sama cost. Terus dan hasilnya 60. Hasilnya 6 tahun. Nah, terus lanjut ke DPP. Di sini tuh kita pakai yang tabel P per F, yang P per F yang
7%. Terus ini kita masukin rumus-rumusnya aja sampai diketahui di mana NPV-nya tuh pertama kali positif tuh di tahun keempat dan di mana antara tahun ketiga sama keempat. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi. Mungkin kami cukupkan saja. Terima kasih semuanya.